Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf kepada intro saya yang terlalu barbar. Oke, baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Jainal dari kelas THPA Angkatan 2021. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum saya, yaitu mata kuliah Bioteknologi Hasil Pertanian. Nah, untuk video selanjutnya dan penjelasannya, kita langsung saja masuk video. Oke. Bioetanol merupakan bahan kimia berupa cairan yang berasal dari fermentasi berupa bahan baku hayati, berpati maupun bergula dengan bantuan mikroorganisme yang selanjutnya masuk ke proses destilasi. Nah, bioetanol juga disebut sebagai bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai minyak premium ataupun bensin. Etanol merupakan senyawa organik golongan alkohol yang mengandung gugus hidroksil OH dengan rumus kimia C2H5O. Etanol bisa disebut juga sebagai etil alkohol. Nah, di sini ada contoh atau rumus dari etanol. Nah, keunggulan produk bioetanol. Yang pertama, nilai oktan yang tinggi menyebabkan campuran bahan bakar terbakar tepat pada waktunya, sehingga tidak menyebabkan fenomena knocking. Yang kedua, emisi gas buang tidak begitu berbahaya bagi lingkungan, salah satunya gas CO2 yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesa, serta emisi NO yang rendah. Yang ketiga, efisien tinggi dibandingkan bensin. Nah, adapun kelemahan produk bioetanol, yang pertama memerlukan modifikasi mesin jika ingin menggunakan bioetanol murni pada kendaraan. Nah, yang kedua, bisa terjadi kemungkinan etanol mengeluarkan emisi polutan yang beracun. Nah, yang ketiga, meningkatkan harga pangan dan bahkan menyebabkan kekurangan pangan karena beberapa bahan bakunya ada yang dari tanaman pangan tersebut. Manfaat dan kegunaan bioetanol. Yang pertama, diverifikasi industri dan energi. Yang kedua, mengurangi kebutuhan BBM. Yang ketiga, mengurangi efek rumah kaca. Yang keempat, bebas zat berbahaya. Dan yang kelima, antidot racun. Pengolahan bioetanol di sini menggunakan biji durian. Nah, skema kerja yaitu ada pencucian, pengupasan, pemotongan, dan pengeringan, ada hidrolisis pati, dan ada penentuan kadar glukosa. Nah, di sini juga menggunakan proses fermentasi, proses destilasi, dan proses analisis gizi sampai NS. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penentuan kadar air dan pati. Kadar pati yang diperoleh dalam 1 kg biji durian yang sudah dibersihkan sebesar 54,15%. Nah, yang kedua ada hidrolisis pati, penguraian senyawa pati menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan air atau asam. Nah, yang ketiga ada penentuan kadar glukosa. Hasil hidrolisis ditambahkan dengan reaksi Nelson A dan kemudian dipanaskan selama 20 menit pada air yang mendidih. Nah, yang ketiga ada pengaruh pH pada proses fermentasi. Larutan hasil hidrolisis akan ditambahkan pati dan juga ditambahkan dengan urea. Nah, ada analisis gizi sampai MS diuji dengan UVVS pada panjang gelombang 540 nanometer. Kesimpulannya, yang pertama, biji durian dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena mengandung kadar pati yang cukup tinggi sebesar 54,14%. Nah, yang kedua, kondisi optimum yang diperoleh pada variasi pH adalah pH 4 dengan kadar bioetanol sebesar 47,2%.